Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurholijah, NIM 2111050303140. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Eko Sudarso, ST, MM. Saya akan membacakan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Menurut KBBI, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan konflik adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan atau berselisih. Secara teori, banyak ahli yang mengemukakan pengertian manajemen konflik seperti Howard Ross, Winery, hingga Johnson dan Johnson. Menurut Ross, manajemen konflik adalah langkah-langkah penyelesaian konflik yang diarahkan ke hasil tertentu, seperti ketenangan, kreatif, hingga permufakat. Jadi, manajemen konflik adalah cara untuk mengelola konflik, untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat. Manajemen konflik sendiri bisa dilakukan secara mandiri, bekerja sama baik dengan atau tanpa pihak ketiga, hingga mengambil keputusan antara kedua belah pihak. Adapun tujuan dari manajemen konflik, yang pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus kepada visi dan misi organisasi. Yang kedua, ada untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, ada untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Adapun manfaat manajemen konflik. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen konflik pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama, ada evaluasi sistem. Organisasi tidak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu perbaikan. Dan yang kedua, ada untuk mengembangkan kompetensi. Penanganan manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dan yang ketiga, ada untuk melatih karyawan lebih kreatif dan berorientasi pada solusi. Melibatkan karyawan untuk ikut dalam proses manajemen konflik juga dapat melatih mereka untuk berpikir lebih kreatif dalam menemukan berbagai alternatif jalan keluar yang adil. Adapun fungsi dari manajemen konflik yaitu konflik dalam tubuh organisasi tidak selamanya harus dimaknai permusuhan atau pertikaian. Dalam kajian sosiologis, konflik itu juga bisa bermakna kompetisi, tegangan atau tension, atau sekedar ketidaksepahaman. Itu pula sebabnya kehadiran konflik tidak selamanya harus dimaknai sebagai kekuatan yang menghancurkan. Dalam banyak hal, konflik itu juga bernilai positif, bahkan konstruktif. Karena itu, manajemen konflik memiliki fungsi positif bagi penciptaan harmonisasi. Adapun fungsi manajemen konflik dalam organisasi yaitu yang pertama, ada fungsi akomodasi, yakni penerimaan
terhadap keberadaan konflik atau dihindari atau ditekan atau didiamkan. Yang kedua ada fungsi klarifikasi, yakni identifikasi dan diskursus karakteristik serta struktur konflik. Dan yang ketiga ada fungsi evaluasi konflik, yakni manfaat atau outcome manajemen konflik. Jika bermanfaat dilanjutkan dengan proses berikutnya, jika tidak, hal itu tidak dilanjutkan. Dan yang keempat, ada fungsi menentukan aksi tindakan, yakni tindakan apa yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik. Dan yang kelima, ada fungsi penentuan peran, yakni fungsi perorganisasian manajemen konflik. Bagaimana menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut berlangsung dalam proses dan konteks pengelolaan konflik, baik bagi aktor, mediator, maupun antar pihak yang ikut andil mengelola konflik sebagai partisipan atau pihak ketiga. Adapun fungsi konflik menurut Robbins. Robbins membagi konflik menjadi dua macam, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Sementara itu, konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Adapun strategi manajemen konflik. Di dalam sebuah organisasi, manajemen konflik sangat penting untuk dikembangkan. Mengembangkan manajemen konflik memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut mampu mengevaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Maksudnya, manajemen konflik di dalam suatu organisasi kemudian efektif dijalankan. 1. Ada sistem evaluasi. Dalam proses mengevaluasi sistem, setelah melakukan manajemen konflik, diharapkan terjadinya efektivitas sistem yang berjalan dengan baik. Konflik di dalam manajemen konflik yang konstruktif akan membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi apakah sistem yang dilakukan sudah berjalan efektif atau memerlukan perbaikan beberapa hal. Dan yang kedua, ada meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Selain itu, manajemen konflik yang dilakukan dengan baik pada suatu organisasi juga mampu menambah dan mengasah kreativitas dan meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kepuasan pihak satu dan pihak lainnya. Dan akhirnya, kepuasan kerja juga ikut meningkat. Oleh sebab itu, pimpinan suatu organisasi dituntut memiliki kemampuan manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Tujuan dilakukannya manajemen konflik di dalam sebuah organisasi ini untuk mencapai kinerja yang optimal serta dapat memelihara konflik dengan baik dan fungsional untuk meminimalkan akibat dari konflik yang terjadi. Manajemen konflik juga sangat berguna untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan dengan baik dengan pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, manajemen konflik dalam suatu perusahaan harus dilakukan menggunakan teknik pengendalian konflik yang baik agar dapat digunakan di berbagai situasi, serta mampu menerapkan berbagai pendekatan yang membuat konflik tersebut memiliki manfaat dan dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tipe manajemen konflik. Dalam manajemen konflik,
Ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama ada avoiding. Avoiding merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Pada umumnya, individu atau organisasi cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Dan yang kedua ada accommodating. Accommodating adalah kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Namun, sayangnya, cara seperti ini masih bisa menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Dan yang ketiga ada compromising. Kompromi adalah cara penyelesaian konflik yang melakukan negosiasi pada pihak yang berkonflik dan mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan adanya kompromi, maka semua pihak yang berkonflik akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Cara ini dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang baru. 4. Ada competing. Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Dan pada akhirnya salah satu pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. 5. Ada collaborating. Kolaborasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan, karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah. Dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, atau bisa dikatakan kepentingan pihak yang berkonflik tercapai dan menghasilkan win-win solution. Dan yang keenam ada conglomeration. Conglomeration adalah penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas. Tipe manajemen konflik ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar dalam proses penyelesaian konflik. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itulah manajer atau pimpinan dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer atau pimpinan harus mampu mendiagnosis sumber konflik serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Dengan pola pengelolaan konflik yang baik, maka akan diperoleh pengalaman dalam menangani berbagai macam konflik yang akan selalu terus terjadi dalam organisasi. Adapun saran, manajer sebagai pimpinan sebuah organisasi seharusnya bisa mengontrol apa saja yang dilakukan oleh anggota lainnya sehingga dengan begitu manajer secara langsung dapat mengetahui perkembangan yang terjadi. Dan tidak lepas begitu saja, jika salah seorang dalam organisasi melakukan kesalahan, maka segera ditindak dan diarahkan untuk tidak melakukannya sampai terulang kembali. Manajer bisa memberikan solusi yang terbaik untuk organisasinya dengan memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi yang tepat atas konflik yang ada. Dari apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan dalam membaca dan menjelaskan materi manajemen konflik ini, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.